Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang terhormat Bapak dosen pengampu Haji Miskari LCMHI. Di sini saya dari kelompok 4 yang beranggotaan Muhammad Fauzi dan saya sendiri Ahmad Suryadi ingin menyampaikan hasil makalah yang telah saya buat, yakni tentang hadis menerima hadiah pemberian dari non-muslim. Untuk itu marilah kita simak video berikut ini. Jadi yang pertama, hukum asalnya menerima hadiah dari orang muslim adalah diperbolehkan. Di antara dalilnya adalah bibahrihim lahu wa kataba burda wa kasahu baydoa baghlata wa salam alaihi lahu sallallahu alaihi nabiyyi ailata maliku ahda Humaydi Abu Waqala. Berkata Abu Hamid, kemudian Raja Negeri Allah menghadiahkan seekor bahol putih kepada Nabi SAW dan memberi beliau pakaian selimut untuk melindungi beliau di udara. Dan beliau menulis surat untuknya di negeri mereka. Habis riwayat Bukhari, Kitab Al-Hibah wa Fadilah wa At-Tahrif alaiha bab kubul al-hidayati min al-musyrikin. Ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan ketika menerima hadiah. Apabila hadiah tersebut berupa makanan, maka perlu perincian. Hadiah makanan orang kafir yang bukan ahli kitab boleh diterima dan dimakan oleh kaum muslimin selama itu bukan sembelihan dan bukan hal yang perlu disembelih. Berikut ini kami terjemahkan perkataan Ibnu Abdil Bar yang dinukil oleh Imam Al-Qurtubi. Berkata Abu Umar, dan tidak apa-apa makan makanan penyembah berhala dan penganut Majusi serta sama orang kafir yang tidak memiliki kitab suci, kitab samawi, selama makanan tersebut tidak termasuk sembelihan mereka dan yang tidak perlu disembelih. Apabila hadiah makanan dari orang kafir yang bukan ahli kitab itu berupa sembelihan, maka itu tidaklah diterima. Adapun makanan ahli kitab, maka hukum asalnya adalah halal untuk kaum muslimin, baik itu sembelihan atau bukan, seperti roti, sayuran, dan lain-lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik, makanan sembelihan orang-orang yang diberi Allah itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka, dan dihalalkan mengawani wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi oleh Alkitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina, dan tidak pula menjadikan gundik-gundik. Barang siapa yang kafir sudah beriman, tidak menerima hukum-hukum Islam, maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang yang merugi. Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtida'us Shiratil Mustaqim mengatakan,
boleh menerima hadiah dari non-muslim pada saat hari raya mereka. Hal ini karena Sayyidina Ali pernah menerima hadiah dari orang Majusi pada saat hari raya Nowruz atau perayaan tahun baru orang-orang Majusi di Persia. Beliau berkata, yang artinya, adapun menerima hadiah dari non-muslim pada hari raya mereka, maka kami telah sebutkan dari Sayyidina Ali bahwa dia pernah diberi hadiah Nowruz, perayaan tradisional tahun baru di Persia, dan beliau menerimanya. Karena itu, berdasarkan riwayat ini dan riwayat ini antara lain dari Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa boleh menerima hadiah dari non-muslim baik pada hari raya atau hari-hari yang lain. Beliau berkata, yang artinya, maka semua riwayat menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh karena hari raya terhadap larangan menerima hadiah dari seorang non-muslim. Bahkan, hukum menerima hadiah dari hari raya atau lainnya sama saja. Hal tersebut karena di dalamnya tidak ada unsur membantu mereka atas syiar kekufurannya. Para ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian membolehkan, sedangkan mayoritas ulama mengharamkan. Yang pertama yang membolehkan, sebagian ulama dari kalangan Hanabilah membolehkan menerima hadiah dari seorang non-muslim pada hari raya perayaan orang kafir, selama wujud hadiah tersebut bukan untuk berhala, melainkan sekedar hidangan atau barang biasa. Hal ini karena dipandang tidak ada illat atau cacat yang membuatnya menjadi haram, terkecuali jika sebab menerima hadiah tersebut menjadi illat atau menjadi ikut andil dalam memeriahkan acara mereka, maka hukum menerimanya adalah haram. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudara kita, yakni yang bernama Muhammad Fauzi. Baiklah, saya Muhammad Fauzi. Materi kedua akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama, yaitu saudara Ahmad Suryadi. Dalil pendapat ini disandarkan kepada sebuah asar dalam Sunan Baihaqi bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu diberi hadiah Nairos, yakni hari raya agama Persia, dan beliau menerimanya. Demikian juga asar lainnya dari Abu Barza bahwa beliau memiliki sebuah rumah yang dikontrak orang Majusi ketika hari raya Nairos dan Mihraj. Mereka memberi hadiah. Kemudian Abu Barza berpesan kepada keluarganya, jika berupa buah-buahan, makanlah, selain itu kembalikan. Ibnu Taimiyah berkata, ini semua menunjukkan bahwasanya tidak ada pengaruhnya sama sekali menerima hadiah orang kafir di hari raya mereka. Bahkan hukumnya di hari raya dan hari selainnya sama saja, karena perbuatan ini tidak ada unsur menolong syiar kekufuran mereka. 2. Yang mengharamkan. Sedangkan mayoritas ulama mazhab dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengharamkan menerima hadiah dari orang kafir jika itu berkaitan dengan perayaan hari besar mereka, karena hal ini dipandang akan menjerumuskan umat kepada turut mengagungkan, menyemarakan, dan bentuk loyalitas kepada agama mereka. Mazhab Hanafi. Fatwa
dari kalangan Hanafiyah diwakili oleh Al-Imam Az-Zailani. Beliau berkata, hadiah dalam rangka memuliakan hari raya orang kafir hukumnya haram, bahkan bisa menjatuhkan kepada kekafiran. Abu Hafs Al-Kabir mengatakan, jika ada orang yang beribadah kepada Allah selama 50 tahun, kemudian dia datang pada hari Nairus dan memberikan hadiah telur kepada orang musyrik dalam rangka memeriahkan dan mengagunkan hari raya itu, maka dia telah murtad dan amalnya terhapus. Kemudian dalam mazhab Maliki, Syekh Ahmad bin Yahya Al-Maliki berkata, artinya saya meriwayatkan bahwa Yahya bin Yahya Al-Laisi berkata, tidak boleh menerima hadiah saat hari raya kaum Nasrani, baik dari kaum Nasrani atau Muslim yang memberikan. Demikian pula haram memenuhi panggilan non-Muslim di hari tersebut untuk menyemarakkannya, dan wajib menjadikan hari-hari tersebut sebagaimana hari-hari biasanya. Dan dari mazhab Syafi'i, kalangan Syafi'iyah termasuk yang paling tegas menyatakan larangan dalam masalah ini. Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, artinya termasuk dari bid'ah terburuk adalah persetujuan Muslim pada Nasrani pada hari raya mereka dengan menyerupai dengan makanan dan hadiah dan menerima hadiah pada hari itu. Kebanyakan orang yang melakukan itu adalah kalangan orang Mesir. Nabi bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka ia bagian dari mereka. Ibnu Al-Hajj berkata, tidak halal bagi muslim menjual sesuatu pada orang Nasrani untuk kemasalahan hari rayanya, baik berupa daging, kulit, atau baju. Hendaknya tidak meminjamkan sesuatu walaupun berupa kendaraan, karena itu menolong kekufuran mereka. Dan bagi pemerintah hendaknya mencegah umat Islam atas hal itu. Salah satunya adalah perayaan Nirus, hari baru, dan wajib melarang umat Islam menampakkan diri pada hari raya non-muslim. Itu saja dari kelompok kami. Segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.